Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi di daerah Depok, dan kemarin sempat ada video viral di daerah Depok. Ini videonya. Itu dia videonya. Jadi ada anak yang sering dipukulin dikarenakan dipaksa ngamen sama orang tuanya. Kalau pendapatannya kecil dipukulin dan dianiaya. Aku nggak tahu alasannya kenapa, tapi yang jelas tidak diperlakukan dengan baik dan anak ini mengalami trauma. Anak umur 10 tahun tidak sekolah, dan ini bapak tiri dan ibu kandung. Ya, kita tanya aja kronologisnya seperti apa, ikutin terus. Assalamualaikum. Halo. Iya, Nafira. Iya. Boleh. Oke, alhamdulillah ini kita udah sampai. Ini si Jum Depok. Yayasan. Halo. Sini sayang, duduk. Sini Mbak, di sini boleh. Oke, jadi boleh kesinian Mbak. Oke. Nah, oke. Jadi ini yayasan ya? Iya. Jadi Yayasan Nasi Jumat Depok. Nasi Jumat Depok. Oke. Ya, ini boleh sedikit cerita mengenai siapa namanya? Ryan. Namanya Ryan. Ini gimana ceritanya? Iya, jadi pertama kali itu aku dikasih video kekerasannya ibu kandungnya Ryan di depan banyak orang ya. Waktu itu Ryan ada di tempat penyewaan wifi. Jadi Ryan ini sering tinggal nginep di situ. Dan tadinya ini seorang polisi nih, sahabat polisi yang WA ke aku minta tolong untuk Mbak Mira tolong ditindaklanjuti dong. Akhirnya setelah nyari-nyari Ryan, alhamdulillah Ryan ada di tempatnya Mbak Kiki ya. Diantar ke situ, orang baik juga yang nyelamatin Ryan waktu itu. Dan alhamdulillah setelah itu aku langsung bawa Ryan. Karena kan memang pas ketemu itu udah nangis, baru cerita nangis. Cerita dia bagaimana dia dipukulin setiap hari oleh ibunya, ibu kandungnya ya, lalu oleh bapak tirinya juga, dipaksa ngamen setiap hari, harus ada uang 200.000 setiap hari, kalau enggak disuruh ngamen lagi, begitu ya Ryan ya, sampai malam. Dan alhamdulillahnya Ryan ketemu kita dan ibunya itu kemarin langsung didatengin oleh Ibu Lurah, Pak RT RW setempat, Babin Kamtipmas, tapi belum bisa diproses secara hukum. Kenapa? Karena mengingat dari perlindungan perempuan dan anak. Jadi bukan anak aja yang harus dilindungi, tapi ibunya juga harus
diikut konseling gitu, tapi membuat surat pernyataan dan perjanjian kalau sekali lagi seperti ini akan dipidanakan. Tapi dari Ryannya sendiri sampai sekarang belum mau ketemu oleh ibu begitu, dan Ryan bilang kalau bisa di penjara aja. Katanya gitu. Ryan udah benar-benar nggak mau. Dan pada saat itu kan Ryan kenapa Ryan disuruh pulang terus sama ibunya sampai dipukulin itu karena Ryannya kan harus cari uang, ngamen. Dia punya 2 adik tiri, yang adiknya yang TK disekolahin gitu, sedangkan Ryannya nggak disekolahin sama sekali. Makan juga cari sendiri Ryan. Alasannya? Benci aja sama Ryan, nggak tahu kenapa alasannya. Saya benci aja. Jadi Ryannya kalau misalkan jalan nih, adiknya 2 naik motor, Ryan disuruh jalan kaki. Nggak boleh ikut naik motor tuh, nggak boleh. Mungkin ibunya ada masalah kejiwaan atau seperti ini dulu katanya benci sama suaminya tuh. Mantan suaminya. Jadi dilampiaskan lah semua ke Ryan. Tapi di samping itu memang kelihatan sih ibunya mukanya ya gimana ya, bengis banget mukanya. Oh gitu. Iya. Dan itu setiap hari Ryan mendapatkan perlakuan seperti itu. Oke, nah ini Ryan udah berapa lama di sini? Ryan udah berapa lama? Hampir seminggu ya sayangnya. Hampir seminggu di sini ya nak. Hampir seminggu. Nah, untuk plan kedepannya nanti Ryannya gimana? Sekarang kan Ryan lagi konseling ke psikolog anak terus kan untuk mengembalikan mentalnya dia. Dan kalau misalkan Ryan sudah siap nantinya, dan ibunya kan juga sudah dilakukan konseling juga nih. Kalau dirasa psikolognya Ryan sudah siap untuk bertemu kembali dengan ibunya, akan dipertemukan. Akan dipertemukan. Dan aku tanya Ryan, mau ketemu ibu nggak mau. Nah, maka itu kan pentingnya konseling sama psikolog anak seperti itu. Tapi suatu saat kalau misalkan dia sudah siap, dia bilang mau ketemu tapi nggak mau ikut ibu lagi. Kan nanti ibunya juga diobatin, nggak mentalnya. Nanti nggak gitu lagi sama Ryan, udah nulis surat perjanjian juga. Nah, nanti juga gitu lagi. Nanti nggak ada orang juga gitu lagi. Oke. Nah, untuk maksudnya aku ke depannya ini, misalnya Ryan nanti akan tetap stay di sini dan sekolah atau seperti apa? Belum tahu nih, karena kan Ryan kan masih punya orang tua, ya kan? Dan kemarin dari PPA Perlindungan Perempuan dan Anak itu bilang kalau misalkan masih punya orang tua, seharusnya ada di bawah pengawasan orang tuanya. Seperti itu. Tapi kalau kondisi seperti ini, kan ada kecuali. Iya, pengecualian aku bilang, tapi kalau kondisinya begini gimana Bu? Ya maka itu ini kita lakukan konseling dulu sama ibunya, sama anaknya. Kalau misalkan nanti memang membaik dipertemukan, kalau misalkan mau ikut silakan ikut ibunya. Kalau misalkan memang anaknya nggak mau, ya nanti kita cari aja jalan ke depannya enaknya bagaimana gitu. Ryan ini Masya Allah, anaknya nggak pernah minta apapun. Disuruh bangun sahur, puasa, disuruh ini jalan, diem, anaknya bener-bener gak banyak ngomong. Karena masih trauma. Iya, diem. Dia ketawa aja enggak. Iya, karena masih ada trauma yang kemarin. Ketawa aja enggak loh dia. Kayak cuma gitu aja, udah lempeng aja. Kalau ditanyain juga masih kayak takut-takut. Gitu. Emang masih takut. Nah, ini Ryan umur 10 tahun. 11. Oh, 11 tahun. Oh, udah masuk 11 ya? Udah masuk 11. 12. Oh, mau 12. Oke. Nah, Ryan jadi dari dulu nggak pernah sekolah? Nggak pernah? Pernah. Terus? Nyampe kelas 3 doang. Nyampe kelas 3 SD? Terus? Udah, nggak sekolah lagi. Nggak sekolah lagi, kenapa? Nggak tahu. Nggak disekolahin, nggak boleh sekolah? Sama ibu? Iya. Oke. Nah, aku mau tanya. Tapi Ryan ditanya nyaman ya? Nggak apa-apa ya ditanya ya? Iya. Nah, Ryan sama manggilnya ibu?
Ibu manggilnya? Ibu Mira. Aku ya? Oh, Ryan manggilnya mama? Oh, mama. Ryan sama mama diapain aja? Digebuk. Digebuk? Apanya? Apanya? Semua badan. Semua badan? Iya. Kenapa alasannya? Gara-gara nggak ngamen. Gara-gara nggak ngamen? Iya. Jadi Ryan itu dipaksa untuk setiap hari ngamen? Udah berapa lama Ryan ngamen? Dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun? Iya. Dari umur 7 tahun sampai sekarang 11 tahun mau 12 disuruh ngamen terus? Iya. Kata mama bilangnya cuma 2 tahun doang. Oh, jadi kemarin pas ditanyain sama sama yang di sana aparat itu setempat, baru enggak kok, cuma 2 tahun doang, baru 2 tahun udah gitu nggak setiap hari gini gitu. ngeles ya? Ngeles. Makanya Ryannya, aku dari umur 7 tahun katanya gitu. Udah berarti kan udah 4 tahun ya kan. Nah, dia tahu. Terus kalau Ryan dipukulin, bapak Tiri gimana? Sama. Mukulin juga? Iya. Kalau misalkan udah jalan mah baru dibayain pura-pura. Jadi kalau udah jalan tuh maksudnya kalau udah ngamen kan dia dapat duit, baru dibaik-baikin. Kalau nggak jalan dipukulin. Udah melakukan visum belum? Belum ya waktu itu ya, karena memang dari PPA anak dan perempuan bukan nggak mau ya, dalam artian biarkan ini menjadi tanggung jawab kami dulu gitu, karena ibunya kan masih punya 2 anak kecil dan bapaknya tuh kerja gitu loh. Kerja apa? Kerja apa ya kemarin? Caddy golf. Bapaknya? Tapi kok saya kurang percaya ya karena melihat ya, kita bisa melihat lah ya dari penampilan ibunya gitu kan. Jadi dilihat masih punya 2 anak kecil yang harus ditanggung. Bapaknya juga begitu. Jadi ibunya kerja? Enggak. Ibunya ibu rumah tangga, tapi bapaknya kayak di golf? Iya. Katanya? Tapi belum dicek juga? Belum, karena kan nanti setelah ini kalau misalkan Ryan sudah pulih, nanti akan dikumpulkan nih di sini bareng-bareng bapaknya, ibunya, semuanya bersama nanti aparat kepolisian gitu. Oke. Aduh ya Allah ya Rabbi. Dan dia bibinya juga ikut-ikutan. Bibinya juga ikutan mukul? Iya. Kenapa? Enggak, ikut nyuruh ngamen ya Ryan ya. Jadi Ryan ini benar-benar disuruh jadi tulang punggung keluarga? Iya, ada satu bibinya memang yang baik tapi sakit-sakitan karena kena diabetes kan. Di sininya udah udah kena luka semua. Dan itu yang baik. Yang suka Ryan tuh suka ngumpetin duit buat makan, dititip ke bibinya itu. Oke, jadi Ryan ada bekas luka apa aja? Udah hilang. Udah hilang. Kemarin di sini kita bawa ke dokter kan ada peradangan di sini, dalam sini, terus cakaran di kupingnya di sini luka. Terus kan kemarin di videonya itu kan ditonjokin kepalanya sama ininya, dicakar, ditarik sini lehernya dia ini. Ada semua aku video. Cuma kemarin aku nggak bisa tampilkan soalnya. Jadi suaranya itu. Dan itu dia di depan orang aja berani seperti itu. Apalagi di rumah ya. Dia kalau Ryan dibangunin, dia nggak dibangunin itu, siram pakai air. Ya Ryan ya. Kalau dibangunin caranya gitu disiram. Nah, Ryan, kenapa sih kok ibu bisa kayak gitu sama Ryan? Ryan nggak tahu alasannya kenapa. Oke. Jadi Ryan gimana? Masih takut nggak ketemu ibu? Nggak mau. Masih takut ya? Udah muak. Udah muak. Ya Allah. Anak 10 tahun udah ngerti ya? Kenapa? Udah paham. Jadi apa yang Ryan rasain? Banyak. Banyak.
Nggak, Ryan sekarang perasaannya gimana sama ibu, sama mama sama papa? Itu pasti malas kalau ketemu. Males kalau ketemu. Iya. Kalian pinginnya ibu diapain? Ngomong. Itu Pak, penjara. Maunya di penjara. Iya. Nggak kasihan sama ibu? Kakak. Enggak. Enggak. Dia pengen ngebunuh kalau nggak ada yang ngebantuin. Salah sayang. Dianiaya, pengen dibunuh. Wah, bilangnya dia mau dibunuh. Iya kan, setiap ibunya kan yang di rekamannya itu ibunya ngomong, gua masuk penjara nggak apa-apa asal lu mati. Ya Allah, ya Rabbi. Ada semua